Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di HRTV Official. Bersama saya, Rismawati Ramdhani. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Ya, baik. Ya, matriks dinotasikan seperti ini ya. Dia diberi nama satu huruf besar, seperti ini, misalnya matriks A, seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk matriksnya seperti ini, gitu ya. Jadi di sini secara umum bentuknya adalah seperti ini, ya. Di mana di sini ada A11, A12 dan seterusnya sampai AMN. Ini adalah menyatakan entry-entry pada matriks tersebut, ya. Di mana A11 ini adalah entry dari baris pertama dan kolom pertama. A12 ini adalah entry pada baris pertama kolom kedua, begitu ya. Kemudian AMN ini adalah entry pada baris ke M, kolom ke N, ya. Dan matriks ini jika dilihat dari banyaknya baris, ya di sini ada 1, 2 sampai sebanyak M. Lalu ada kolomnya ada sebanyak 1, 2 sampai N, ya, maka matriks ini dikatakan matriks yang berukuran M kali N atau matriks yang berorde M kali N. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya misalkan kita punya dua buah matriks yang berukuran sama, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, matriks A dikatakan sama dengan matriks B yang dinotasikan seperti ini, A sama dengan B, jika setiap unsur atau setiap entry dari matriksnya sama. Gitu. Ya, jadi AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Gitu ya, seperti itu. Jadi setiap unsurnya sama, gitu ya, antara si unsur-unsur yang ada di A dan unsur-unsur yang ada di B, setiap entry-nya sama. Baik, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolomnya sama. Ini contohnya matriks A 3x3 ya. Ini adalah matriks bujur sangkar karena di sini banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya pun 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya jenis matriks yang kedua adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan elemen diagonal utama adalah 0. Diagonal utama itu adalah unsur-unsur yang berada pada entry baris ke-1 kolom ke-1, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M kolom ke M. Itu adalah entry-entry pada diagonal utama yang dikatakan sebagai elemen diagonal utama. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Di sini diagonal utamanya adalah yang ini adalah unsur pada baris ke-1 kolom ke-1, ini adalah unsur pada baris kedua kolom kedua, ini adalah unsur pada baris ke-3 kolom ketiga. Nah, selain unsur-unsur ini nilainya 0, ya, kita lihat di sini. Ini 0, ini 0. Maka ini dapat dikatakan sebagai matriks diagonal berukuran 3x3. Seperti itu. Lalu ada jenis berikutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal di mana setiap unsur diagonal utamanya bernilai 1. Ya, jadi matriks identitas itu seperti ini. Setiap unsur diagonalnya 1 dan unsur lainnya 0. Seperti itu. Ya, ini merupakan matriks identitas dengan dengan ukuran atau dengan orde 3x3. Dapat dipahami? Baik, jenis matriks yang berikutnya adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua unsur di bawah diagonal utamanya pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Jadi, kita perhatikan ini. Ini adalah elemen diagonal pada baris pertama, kolom pertama. Nah, di bawahnya, di bawah unsur tersebut, nilainya 0. Gitu ya. Lalu kolom kedua, berarti di bawah dari elemen kedua, itu 0. Berarti kolom ketiga tidak ada, karena memang tidak ada entry di bawah diagonal pada kolom ketiga. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah matriks segitiga. Sebaliknya, ini adalah matriks segitiga atas, gitu ya. Yaitu matriks yang semua unsur di atas diagonal utama pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Jadi
kalau kita bicara pada kolom pertama berarti diagonalnya di sini. Namun karena tidak ada elemen di atasnya, berarti ini diabaikan gitu ya. Lalu kita pandang kolom kedua. Di sini diagonal utama pada kolom kedua adalah 9, maka unsur di atasnya 9 itu 0 gitu. Lalu pada kolom ketiga ini nilainya 2 diagonal utamanya, maka unsur di atas 2 ini bernilai 0 semua. Nah, ini adalah contoh dari matriks segitiga bawah. Tapi di sini ada yang 0, nggak masalah. Ini juga ada yang 0, nggak masalah. Bahkan di elemen diagonalnya bernilai 0 pun tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi, contohnya seperti ini. Ketika kita bicara tentang matriks diagonal, di sini dikatakan matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan elemen diagonal utamanya bernilai 0. Lalu bagaimana kalau unsur di diagonal utamanya 0? Apakah boleh? Boleh saja. Tidak masalah. Karena tidak ada syarat di sini untuk unsur diagonal utamanya. Tidak ada syarat harus 0 atau tidak boleh 0. Jadi boleh bilangan apa saja ya. Hanya saja di selain unsur elemennya, di selain elemen diagonalnya justru yang harus 0. Ya, seperti itu. Baik, oke. Selanjutnya kita akan membahas transpos dari matriks. Nah, matriks transpos diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom dan sebaliknya kolom menjadi matriks. Nah, kita notasikan A pangkat T ini untuk hasil transpos dari matriks A. Contohnya kalau kita punya A-nya berukuran 2x3 seperti ini, 2 baris, 3 kolom. Maka transpos dari A ini adalah matriks yang berukuran 3x2. Terbalik gitu ya. Jadi banyaknya baris jadi 3, sedangkan banyaknya kolom jadi 2. Nah, jadi di sini baris pertama di sini menjadi kolom pertama di A transpos. Ya, di sini elemen pertamanya pada baris pertama adalah 1, elemen keduanya 2, dan elemen ketiganya 3. Maka di A transpos pada kolom pertama, elemen pertamanya adalah 1, elemen keduanya adalah 2, dan elemen ketiganya adalah 3. Lalu baris keduanya pun demikian. Baris kedua pada A menjadi kolom kedua pada A transpos. Dan urutannya harus sama. Jadi unsur pertamanya harus 4, unsur keduanya 5, dan unsur ketiganya 6. Seperti ini. Ya, dapat dipahami ya? Ini adalah transpos dari A. Nah, selanjutnya jika A transpos sama dengan A, ya, kalau ini tidak sama ya, jelas tidak sama ya, ini ukurannya pun sudah berbeda. Berarti untuk yang ini A tidak sama dengan A transpos. Namun ada beberapa matriks yang ternyata transposnya sama dengan dirinya sendiri gitu. Nah, matriks yang demikian disebut sebagai matriks yang simetri ya. Jadi contohnya matriks ini. Matriks A ini matriks simetri. Kenapa? Karena kalau kita buat transpos dari A, hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Baris pertama di sini ada 1 2, maka di A transpos 1 2 ini adalah kolom pertama. 1 2. Lalu baris keduanya 21, maka kolom keduanya adalah 21. Dan ini sama saja dengan A itu sendiri. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi matriks. Di sini ada 2 jenis operasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan matriks dan yang kedua adalah perkalian matriks. Di mana perkalian matriks ini ada 2 macam lagi. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan matriks dan yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Ya, kita akan bahas yang bagian pertama dulu. Nah, penjumlahan matriks. Nah, tidak semua pasangan matriks itu bisa dijumlahkan ya. Pasangan matriks yang bisa dijumlahkan atau 2 buah matriks bisa dijumlahkan jika ordenya sama. Ya, jadi kalau ordenya beda tidak bisa dijumlahkan. Nah, contohnya ini matriksnya berorde 2x3 ya. Jadi ada 2 baris 3 kolom. Ini juga sama, maka dia bisa dijumlahkan. Hasil penjumlahannya adalah entry pada kolom dan baris yang bersesuaian kita jumlahkan gitu. Jadi di sini baris pertama kolom pertama di matriks yang pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama di matriks yang kedua gitu. Ini hasilnya akan menjadi elemen pada baris pertama kolom pertama dari hasil penjumlahan antara keduanya gitu. Jadi di sini A plus G ini ada di sini ya. Lalu B plus H dia ada di sini. Lalu C plus I ada di sini. Berikutnya D plus C merupakan unsur pada kolom pertama baris kedua, lalu E plus K di sini, dan terakhir F plus L dia di sini. Contoh dengan bilangan ya,
di sini ada 1, 2, 3, 4, ini adalah matriks pertama, ditambahkan atau dijumlahkan dengan matriks kedua yang ukurannya sama, yaitu 2 kali 2, ordernya sama. Nah, maka hasil penjumlahannya adalah untuk baris pertama dan kolom pertama dari hasil penjumlahan ini adalah kita menjumlahkan baris pertama dan kolom pertama pada matriks pertama dengan baris pertama dan kolom pertama pada matriks yang kedua, 1 ditambah 5. Nah, ya. Lalu di sini 2 dengan 6, 8. 3 dengan 7, 10, 4 ditambah 8, 12. Ya, ini adalah hasil penjumlahan dari dua matriks ini. Ya, berikutnya kita akan membahas perkalian skalar ya dengan matriks. Skalar itu adalah suatu bilangan ya. Kita kalikan suatu bilangan K dengan matriks ini, gitu ya. Maka hasilnya adalah matriks yang berukuran sama dengan matriks ini. Di mana unsur-unsurnya setiap elemennya merupakan perkalian K dengan elemen pada matriks yang pada unsur yang bersesuaian. Jadi di sini baris pertama kolom pertamanya karena di sini P, maka unsur pada K dikali matriks tersebut, unsur pada baris pertama dan kolom pertamanya adalah K dikali P. Lalu ini adalah K dikali R, ini K dikali T, dan seterusnya. Berikutnya adalah perkalian antara matriks dengan matriks. Jadi di sini ada 2 buah matriks, namun ini juga sama seperti pada penjumlahan, orde pada matriks keduanya tidak dapat diabaikan gitu ya. Jadi kita harus perhatikan orde dari kedua matriks yang akan kita operasikan. Oke, misalnya kita punya 2 matriks A yang ordernya P kali Q dan B adalah ordernya M kali N. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika Q dan M-nya sama. Ya, jadi jika kita pandang 2 buah matriks, ada matriks pertama, matriks kedua, maka matriks pertama bisa dikalikan dengan matriks kedua jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana jika di sini kebalik gitu? Di sini P-nya ternyata sama dengan N, bisa juga, namun bukan A kali B, tetapi B kali A. Gitu ya, karena di sini banyaknya kolom pada B, N, ini sama dengan banyaknya baris pada A. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita punya matriks A dan B yang ukurannya 2 kali 3. Untuk matriks A dan B-nya ukurannya 3 kali 2, maka dia bisa dioperasikan. Karena apa? Karena di sini 3-nya sama dengan 3 di sini ya. Banyaknya kolom pada A sama dengan banyaknya baris pada B. Lalu hasil kalinya berapa ukurannya? Nah, hasil kalinya ukurannya adalah ini. 2 kali 2. Jadi ukuran matriks hasil kali antara A dengan B akan sama dengan banyaknya baris pada A kali banyaknya kolom pada B. Seperti itu. Ya. Nah, nanti hasil operasinya bagaimana? Untuk baris pertama, kolom pertama, kita operasikan. Baris pertama, kita pandang baris pertama pada A dengan kolom pertama pada B. Lalu kita kalikan unsur pertama dan unsur pertama dijumlahkan dengan hasil kali unsur kedua dengan kedua, ditambah hasil kali antara unsur ketiga dengan ketiga. Oke, selanjutnya untuk baris pertama dan kolom kedua pada hasil operasi A dengan B, maka kita pandang baris pertama pada A dan kolom kedua pada B. Lalu kita operasikan seperti tadi ya. Unsur pertama dikalikan dengan unsur kedua, unsur pertama di sini dikalikan dengan unsur pertama, ditambah unsur kedua dikali unsur kedua, ditambah unsur ketiga dikali unsur ketiga. Ya, seperti itu. Lalu untuk baris kedua kolom pertama pun kita lihat baris kedua pada A dengan kolom pertama pada B. Lalu kita operasikan seperti tadi. D dikali P ditambah E dikali R ditambah F dikali T. Seperti ini. Dan yang terakhir baris kedua kolom kedua. Yaitu kita pandang baris kedua dan dari A dan kolom kedua dari B. Lalu kita operasikan seperti tadi. D kali Q, ditambah E kali S ditambah F kali. Maka seperti ini hasilnya. Ya, kemudian di sini ada beberapa sifat dari matriks hasil operasi perkalian maupun penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan dia bersifat komutatif, ya. Jadi operasi penjumlahan matriks bersifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu juga bersifat asosiatif, ya. Jadi kalau kita jumlahkan dulu B tambah C, lalu A ditambahkan dengan hasil penjumlahan antara B dengan C, hasilnya sama dengan kita jumlahkan A dengan B dulu, lalu hasilnya kita jumlahkan dengan C. Ya, seperti itu. Lalu hasil operasi perkalian antara skalar dengan matriks memenuhi sifat distributif. Jadi, jika skalarnya ini adalah alfa gitu ya, lalu A dan B adalah 2 buah matriks, maka
alfa dikali A plus B sama aja dengan alfa dikali A ditambah alfa dikali B. Dan juga seperti ini berlaku, alfa ditambah beta kali A ini sama dengan alfa dikali A ditambah beta kali A. Oke, ini contohnya ya, kita akan menentukan hasil perkalian antara dua buah matriks. Di sini diberikan matriks A seperti ini, lalu kita akan menentukan hasil operasi perkalian antara A dengan A transpos, dan juga hasil perkalian antara A transpos dengan A. Nah, ini menarik nih, apakah hasilnya akan sama? A dengan A transpos sama dengan A transpos kali A. A dikali A transpos apakah sama dengan A transpos kali A? Bagaimana menurut Anda? Oke, nah kita bisa lihat dari ukuran dari matriksnya ya sebenarnya. Di sini ada AI ini ukurannya ordenya adalah 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Maka A transposnya ordenya akan 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Maka A dikali A transpos ada berapa ordenya? Oke, berapa? Banyaknya baris dari A dikali banyaknya kolom dari A transpos. Jadi 3 kali 3. Sedangkan untuk A transpos dikali A, ordenya akan sebanyak-banyaknya baris pada A transpos dikali banyaknya kolom pada A. Yang mana hasilnya adalah 2 kali 2. Gitu. Berarti tidak sama, karena dari ukurannya pun sudah berbeda. Ya, oke, kita akan coba bagaimana kita melakukan operasi antara A dengan A transpos dan A transpos dengan A dulu. Oke, pertama kita tentukan dulu transpos dari A ya, yang dinotasikan sebagai A pangkat T. Nah, berarti karena A-nya adalah ini gitu ya, maka baris-baris di sini akan menjadi kolom di sini ya. 2, 1 baris pertama akan menjadi kolom pertama di A transpos. 3 dengan min 2 yang merupakan elemen pada baris kedua dari A menjadi elemen pada kolom kedua dari A transpos. Lalu min 1 dengan 0 yang merupakan elemen pada baris ketiga dari A menjadi elemen pada kolom ketiga dari A transpos. Ya, jadi A transposnya seperti ini. Lalu sekarang kita operasikan A dikali A transpos. Baik, kita kalikan ini dengan ini. Oke, maka ukurannya tadi sudah dijelaskan akan menjadi 3 kali 3 ya, yang merupakan banyaknya baris pada A dikali banyaknya kolom pada A transpos. Akan ada 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan tentukan masing-masing unsurnya ya. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama, maka kita pandang baris pertama pada A dengan kolom pertama pada B. Lalu kita operasikan dengan cara yang tadi. 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, yaitu 4 ditambah 1, 5. Lalu sekarang baris pertama kolom kedua dari hasil ini, berarti kita pandang baris pertama dari A dan kolom kedua dari A transpos. Kalikan dan jumlahkan dengan cara yang tadi. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali min 2. 6 dikurang 2, 4. Ya, lalu untuk yang ini, berarti ini dikali ini. Maka hasilnya adalah 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 0, yaitu min 2. Lalu untuk yang ini, maka kita pandang baris kedua pada A dan kolom pertama pada A transpos. 3 kali 2 ditambah min 2 kali 1, yaitu 4. Yang ini adalah 3 kali 3 ditambah min 2 kali min 2, 13. Lalu yang ini adalah 3 dikali min 1 dikali min 2, 3 dikali min 1 ditambah min 2 kali 0, yaitu min 3. Seperti ini. Lalu yang terakhir, yang ini, baris terakhir berarti baris terakhir juga dari A dengan kolom pertama untuk yang ini. Itu min 1 kali 2 ditambah 0 kali 1, min 2. Lalu yang ini adalah min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 2, min 3. Yang terakhir adalah ini dikali ini. Min 1 kali min 1 ditambah 0 kali 0, yaitu 1. Oke, berikutnya adalah A transpos dikali A, maka ini dikali ini, maka hasilnya adalah ukuran orde dari hasil operasi antara A transpos dengan A adalah sama dengan banyaknya baris dari A transpos dikali banyaknya kolom dari A, yaitu 2 kali 2, seperti ini. Oke, berarti untuk yang pertama, untuk yang elemen pertama, elemen pada baris pertama dan kolom pertama dari sini adalah kita operasikan baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama pada A transpos dioperasikan dengan kolom pertama pada A. Jadi di sini 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah min 1 kali min 1. Hasilnya adalah 14. Lalu yang ini masih di baris pertama ya. Pada hasil operasi ini maka masih di baris pertama pada A transpos.
dikalikannya dengan kolom kedua dari A. Jadi, bukan dikalikan, tapi dioperasikan ya. Jadi, 2 dikali 1, ditambah 3 dikali min 2, ditambah min 1 kali 0. Hasilnya adalah min 4. Lalu untuk baris kedua, kita pandang baris kedua pada A transpos. Ya. Untuk yang pertama, untuk yang ini berarti baris keduanya dioperasikan dengan kolom pertama. 1 dikali 2, ditambah min 2 kali 3, ditambah 0 kali min 1. Min 4. Dan yang terakhir, 5 ini diperoleh dari operasi baris kedua dengan kolom kedua di sini. 1 kali 1 ditambah min 2 kali min 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 5. Ternyata A dikali A transpos tidak sama dengan A transpos dikali A, yang artinya operasi perkalian ini tidak memenuhi sifat komutatif. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah inverse matriks. Ya, misalkan adalah matriks bujur sangkar dan matriks B dinamakan inverse dari matriks A jika memenuhi ini. A dikali B sama dengan matriks identitas dan B dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, sebaliknya, A juga dikatakan inverse dari matriks B, yang mana kita notasikan A sama dengan B pangkat min 1, yang artinya A adalah inverse dari B. Ya. Lalu kalau B adalah inverse dari A, ya sama saja. Kita juga dapat tuliskan B sama dengan A pangkat min 1. Ya, seperti itu. Baik, untuk bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks, kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk pengantar matriks. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.